Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara sekalian selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal 3. Saya akan memberikan tema dari perikop ini adalah 3 kunci menerima berkat Tuhan. Saudara sekalian, jikalau Musa menyeberangi laut Teberau, maka Yosua menyeberangi sungai Yordan. Yosua adalah penerus kepemimpinan Musa. Dari sejak muda, Yosua sudah mengikuti Musa dan dia sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Setelah Musa meninggal, maka tongkat kepemimpinan diteruskan kepada Yosua untuk memimpin umat Allah masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menyediakan bagi umatnya tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi untuk memperoleh tanah itu, mereka harus berjuang. Mereka tidak boleh duduk-duduk saja dan menantikan berkat itu turun dari langit. Tetapi mereka harus berjuang keras. Ada 3 kunci untuk menerima berkat dari Tuhan berdasarkan perikop Yosua pasal 3 ini. Saudara, silakan buka Alkitab saudara dimanapun saudara berada, yaitu Yosua pasal 3. 3 kunci untuk menerima berkat dari Tuhan. Yang pertama adalah harus memiliki antusias. Di ayat yang pertama berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai manusia di hadapan Tuhan jika kita ingin menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua tidak banyak berdebat dengan Tuhan. Yosua mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Perhatikan saudara ayat pertama yang berkata demikian. Yosua bangun pagi-pagi. Ada beberapa kali istilah ini muncul sebagai respon Yosua dan respon umat Allah pada waktu itu. Yaitu misalnya di dalam Yosua pasal 6 ayat 12. Di situ dikatakan Yosua bangun pagi-pagi ketika akan mengelilingi kota Yeriko. Di dalam pasal 6 ayat 15 juga berkata, tetapi pada hari yang ke-7 mereka, yaitu orang Israel, orang-orang umat Allah dan Yosua bangun pagi-pagi. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 16 juga berkata, keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi saat akan mencari orang yang menyebabkan kekalahan mereka terhadap musuh. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu kemudian di Yosua pasal 8 ayat 10 juga berkata, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi ketika akan berperang melawan orang-orang Ai. Saudara, Yosua begitu antusias meresponi perintah Tuhan. Pasukan yang dipimpinnya pun sama. Para imam pun antusias untuk memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka tidak bersantai-santai dan menganggap enteng,
tetapi mereka tetap bekerja keras, mereka bersungguh-sungguh, mereka antusias, mereka bangun pagi-pagi. Saudara, kalau kita mau menerima berkat daripada Tuhan, kita harus punya tanggung jawab, kita harus punya antusiasme di dalam mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yosua di dalam ayat yang kelima berkata kepada orang-orang yang dipimpinnya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua memerintahkan agar umat Allah harus memperhatikan kehidupan rohani mereka. Ingat bagaimana dosa telah menghambat perjalanan mereka di padang gurun, dan bagaimana perbuatan telah merusak reputasi mereka karena mereka kalah di dalam perang. Mereka harus memperhatikan kehidupan rohani mereka. Hal ini tidak boleh main-main. Mereka akan menghadapi banyak kendala di depannya. Selain fisik, mental, mereka juga harus mempersiapkan kerohanian mereka. Kerohanian menjadi bagian penting yang harus mereka perhatikan, karena mereka sedang berjuang untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yosua berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu besok, karena engkau akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, adalah kunci untuk menerima berkat daripada Tuhan adalah percaya dan taat. Di dalam Yosua pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sangat jelas di sana. Yosua taat kepada Tuhan. Para imam rohaniwan taat pada perkataan Yosua, karena mereka tahu bahwa Tuhan sedang dan sudah berbicara kepada Yosua. Para pemimpin pasukan pun taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Mereka semua taat kepada apa yang Yosua katakan, karena mereka mendengarkan Yosua, dan Yosua adalah wakil Tuhan. Apa yang Yosua katakan, mereka dengarkan dan mereka lakukan. Mereka mempersiapkan diri untuk menyeberangi sungai Yordan. Saudara sekalian, sekedar informasi. Menurut seorang penafsir, bahwa panjang sungai Yordan itu sekitar 250 km. Dan di dalam keadaan normal, lebar sungai Yordan sekitar 30 meter. Bahkan bisa lebih jika kondisi cuaca berubah. Dan kedalaman sungai Yordan itu sekitar 3 sampai 4 meter. Dan pada saat Yosua dan umat Allah menyeberangi sungai tersebut, di ayat yang ke-15b mengatakan bahwa air di sungai itu sedang meluap. Dan pada awal musim panas, salju di gunung Libanon mencair dan masuk ke sungai Yordan sehingga sungainya meluap. Dan para penafsir mengatakan bahwa pada saat seperti itu, lebar sungai Yordan bisa menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Dan sementara pada saat itu, jumlah orang Israel yang diperkirakan pada waktu itu sekitar 2 sampai 3 juta orang, termasuk anak-anak dan wanita. Lalu mereka membawa barang yang banyak, membawa ternak, dan mayoritas daripada mereka adalah lahir di padang gurun. Sehingga ada kemungkinan bahwa mereka ini tidak bisa berenang. Dengan jumlah orang yang sebanyak itu, bukanlah perkara yang mudah untuk menyeberangi sungai Yordan yang ada pada saat itu kondisinya.
airnya sedang meluap. Tetapi seluruh bangsa itu percaya, mendengarkan, dan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan melalui Yosua. Para imam dengan membawa tabut Tuhan bergerak terlebih dahulu, dan ketika kaki mereka menginjak sungai Yordan, air yang mengalir berhenti seketika, dan sungai itu menjadi jalan untuk mereka seberangi. Perhatikan ayat 15 berkata, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu berkatalah di situ ayat berikutnya, lalu menyeberanglah bangsa itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Pengalaman Musa terulang kembali. Air laut Teberau yang pernah terputus, dan umat Allah di perjanjian lama bisa menyeberang ke padang gurun. Sekarang sungai Yordan terputus dan umat Allah bisa masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ketika mereka percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Setelah itu, mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Saudara sekalian, Tuhan adalah tokoh utama di balik semua kejadian itu. Tuhanlah yang membuat air sungai Yordan terputus dan menjadi jalan bagi umatnya untuk menyeberang. Tuhanlah yang menjanjikan tanah perjanjian bagi mereka. Namun saudara, semuanya itu akan mereka dapatkan ketika mereka memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Berkat tanah perjanjian itu sudah ada di depan mereka, tetapi itu akan mereka dapatkan jika mereka mau bertanggung jawab, menjaga hati mereka, dan mentaati perintah Tuhan. Berkat tanah perjanjian itu tidak langsung mereka dapatkan begitu saja, kecuali mereka benar-benar memberikan respon yang positif, yang benar kepada Tuhan. Saudara sekalian dikasihi di dalam Tuhan, demikian juga dengan hidup kita hari ini. Kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita perlukan, dengan apa yang kita butuhkan. Itu semua telah tersedia bagi kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah bekerja dengan benar, dengan rajin, dengan antusias, menjaga kerohanian kita, menjaga hati kita, agar Tuhanlah yang berkuasa di dalam hati kita dan mentaati firman-Nya di dalam hidup kita. Tuhan yang diimani oleh Yosua adalah Tuhan yang sama yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya kekal. Kitalah yang sering kali berubah. Karena itu saudara, marilah kita belajar taat kepada firman-Nya di dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, tapi berkat-Nya bagi kita berubah-ubah sesuai dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Sama seperti orang tua kita, saudara sekalian, kasih orang tua kita terhadap kita tidak pernah berubah. Tetapi berkat yang akan orang tua kita berikan kepada kita biasanya tergantung daripada sikap kita. Apakah kita menjadi anak yang bisa disayang oleh orang tua kita, atau kita menjadi anak yang suka memberontak. Hidup kita
akan dipenuhi dengan kasih dan anugerahnya jika kita terus belajar mempercayakan diri dan mentaati apa kata Tuhan di dalam hidup kita. Sungai Yordan saja terbelah menjadi jalan oleh Tuhan. Apalagi masalah yang lainnya. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha besar. Dan kasih-Nya pada kita tidak berkesudahan. Karena itu saudara, mari kita belajar mentaati firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita semua ada di dalam kondisi yang tidak mudah. Entah kapan COVID-19 ini akan berlalu dan musnah dari dunia ini. Yang jelas situasi kita semakin hari semakin berat, semakin sulit. Iman sebagian orang sudah mulai rontok. Semangat semakin menurun. Namun saudara, mari kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, serta mempraktekkan firman-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita ini sangat terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Mempercayakan hidup kita kepadanya adalah langkah yang paling tepat dan yang paling benar dan yang paling aman bagi hidup kita. Biarlah kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya bagi hidup kita, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika seseorang mentaati firman-Nya, di sana mujizat terjadi. Ketika orang Israel taat kepada firman Tuhan, sungai Yordan terbelah menjadi jalan, dan mereka akan masuk ke sungai, ke tanah perjanjian, menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.